Perkenalkan, nama saya Erma Fatmawati, NIM 14014200094, nomor presensi 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jenis-jenis masalah siswa di tingkat sekolah, yaitu TK, SD, SLTP, dan SLTA. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu bimbingan dan konseling atau BK merupakan terjemahan dari istilah atau kata guidance dan konseling dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah atau kata guidance berasal dari akar kata yaitu guide, yang berarti 1. mengarahkan, 2. memandu, 3. mengelola, dan 4. menyetir. Sedangkan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, sehingga akhirnya konseli mampu membuat atau menentukan keputusan dan menentukan tujuannya dengan memilih nilai untuk perilakunya di masa yang akan datang atau di masa depan. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan, yaitu perkembangan ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, individu atau peserta didik memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling atau BK karena mereka masih kurang memiliki pemahaman dan wawasan tentang diri dan lingkungannya, dan juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Bimbingan dan konseling atau BK dalam satuan jalur pendidikan formal sangat penting karena mengingat bahwa perkembangan peserta didik atau individu pada masing-masing bidang pendidikan akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Misalnya perkembangan di PAUD atau TK akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, di mana perkembangan dari individu tersebut dimulai dari TK atau PAUD, kemudian SD, MI, SMP, MTS, SMA atau MA, dan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh bagaimana keberhasilan anak melampaui masa di sekolahnya, di PAUD atau TK, dan seterusnya. Nah, berbagai permasalahan siswa ada di tingkat tersebut. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahasnya secara singkat atau ringkas, namun jelas untuk dipahami. Masalah siswa di tingkat yang pertama yaitu TK. Bimbingan dan konseling atau BK adalah suatu lembaga di sekolah yang bertugas membimbing dan melayani konseling untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan seperti mengatasi siswa-siswa yang mempunyai masalah. BK atau bimbingan konseling juga membantu tercapainya segala aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik aspek akademik, bakat dan minat, emosional, sosial dengan teman, penyesuaian diri di lingkungan yang baru, menentukan jati diri, dan sebagainya. Tentunya akan lebih baik jika proses pelaksanaannya diarahkan sejak dini agar segala aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan siswa yang secara maksimal.
Dari semua itulah, disinilah perlunya guru BK atau bimbingan konseling di PAUD atau TK dalam membantu mengidentifikasi permasalahan peserta didik dan membantu tercapainya segala aspek perkembangan peserta didik atau individu di PAUD atau TK. Masalah siswa yang kedua di tingkat SD. Bimbingan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal dan membantu siswa agar memahami dirinya atau self-understanding, menerima dirinya atau self-acceptance, dan mengarahkan dirinya atau self-direction, dan merealisasikan dirinya self-realization. Perlunya bimbingan dan konseling atau BK di SD jika dikaji secara mendalam, setidaknya ada 3 hal utama dalam melatar belakangi perlunya bimbingan konseling atau BK, yakni yang pertama tinjauan secara umum atau aspek pedagogis, yang kedua sosial kultural, yang ketiga aspek psikologis. Perkenalkan, nama saya Putri Sifantawati, NIM 140142024 dengan nomor presensi 26. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari ERMA, yaitu ada masalah siswa yang ketiga yaitu terdapat di tingkat SMP. Pendidikan menengah berkenaan dengan tujuan institusional yang ditetapkan bahwa pendidikan menengah bertujuan meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan juga untuk mengembangkan diri yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik di lingkungan sosialnya. Kebutuhan utama pada masa ini adalah kebutuhan psikologis, seperti mendapat kasih sayang, menerima pengakuan terhadap dorongan untuk semakin mandiri, memperoleh prestasi di berbagai bidang yang dihargai oleh teman sebayanya, dan merasa aman dengan perubahan kelas mainnya. Kemudian masalah siswa yang keempat yaitu terdapat di tingkat SMA. Pada masa SLTA yaitu sekitar umur 15-21 tahun yang merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini mereka mengalami banyak konflik karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada diri mereka. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada faktor permasalahan. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu muncul yaitu dilihat dari seginya dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor dari diri sendiri atau internal dan faktor dari lingkungan atau eksternal. Yang pertama yaitu ada faktor internal atau dari segi diri sendiri. Faktornya itu seperti keterbatasan atau kekurangan kemampuan mental, keterbatasan kemampuan atau keadaan fisik, ketidakseimbangan emosional, sikap dan kebiasaan tertentu yang dapat merugikan diri sendiri, serta tidak berbakatnya pada suatu bidang. Kemudian faktor eksternalnya dari segi lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Faktor eksternal di lingkungan rumah yaitu seperti cara mendidik anak yang kurang tepat, situasi pergaulan antara anggota keluarga, tingkat pendidikan orang tua, situasi dan tempat tinggal. Kemudian faktor eksternal di lingkungan sekolah yaitu ada seperti prasarana, sarana, dan fasilitas yang tersedia, metode pengajaran yang digunakan, kurikulum dan materi pelajaran, kemudian ada pengaturan lokal dan jadwal belajarnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Fadi Majid Muhammad, NIM 140142034 dengan nomor presensi 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan penanganan bimbingan konseling dalam menangani masalah-masalah siswa.
5 aspek cara untuk menanganinya, yaitu yang pertama ada konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseling atau siswa. Konseling ditujukan kepada individual yang normal, yang menghadapi masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Jadi untuk strategi yang kedua yaitu konsultasi. Konsultasi dalam pengertian umum dipandang sebagai hasil dari konselor yang profesional. Sedangkan pengertian konsultasi dalam program bimbingan dipandang sebagai suatu proses yang menyediakan bantuan teknis untuk guru, orang tua, administrator, dan konselor lainnya. Dalam hal ini, peran konsultasi itu sangat berpengaruh sekali dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Nah, untuk strategi yang ketiga yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri siswa. Nah, isi kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri terdiri atas 9 penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Penataan bimbingan kelompok pada umumnya bentuk kelas yang beranggotakan 20 sampai dengan 30 orang. Kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri biasanya dipimpin oleh seorang tenaga pendidik, konselor atau seorang guru. Untuk selanjutnya, strategi yang keempat yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan serta diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, untuk strategi yang terakhir yaitu pengajaran remedial. Pengajaran remedial dapat didefinisikan sebagai suatu upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Nah, sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Dengan melalui suatu proses interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah, terkoordinasi, terkontrol, dengan lebih memperhatikan taraf kesesuaiannya terhadap keragaman kondisi objektif. Nah, pengajaran remedial itu merupakan satu tahap kegiatan yang paling utama dalam keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan belajar, serta merupakan rangkaian kegiatan lanjutan logis dari usaha diagnosis. Kesulitan belajar mengajar strategi dan pengajaran remedial dapat dilakukan secara preventif, kuratif, dan pengembangan. Nah, yang untuk itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, beberapa cara yang dilakukan oleh bimbingan dan konseling dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Yang pertama ada diagnosis. Diagnosis merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah siswa. Yang kedua ada prognosis. Maka ini untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa masih mungkin untuk diatasi serta menentukan berbagai alternatif solusinya. Yang ketiga ada tes diagnosis. Pada konteks ini, penulis akan mencoba menyoroti tes diagnosis kesulitan belajar yang kurang sekali diperhatikan sekolah. Lewat tes itu akan dapat diketahui letak kelemahan siswa. Adapun cara lain yang dapat dilakukan dalam penanggulangan masalah pada siswa, antara lain yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif adalah tindakan untuk melakukan pencegahan di mana sasarannya adalah mengembalikan sebab-sebab yang dapat menimbulkan permasalahan siswa yang tidak terlepas dari faktor pendidikan di mana ia ada. Yang kedua ada upaya represif.